Hari Raya Idul Fitri identik dengan sajian aneka kue untuk dihidangkan. Di momen yang penuh berkah ini berdampak pada penjualan UMKM, salah satunya produsen jenang Kudus. Dengan mempertahankan kualitas dan cita rasa, jenang cap 2 keris di Kudus ini selalu menjadi langganan untuk buah tangan saat pulang ke kampung halaman. Jajanan khas Kudus jenang ini masih menjadi primadona warga Kudus dan sekitarnya untuk oleh-oleh saat pulang di kampung halaman ataupun menjadi sajian di meja saat hari Lebaran. Sepekan menjelang Hari Raya Idul Fitri, jenang 2 keris yang berada di Jalan Agus Salim, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Kota Kudus, laris manis. Produsen jenang 2 keris biasanya menyiapkan berbagai jenis kemasan, mulai dari kemasan perapatan, kemasan yang sudah dipotong-potong dan dikemas kardus, dan mika dengan berbagai varian rasa. Dari sekian rasa dan kemasan yang ada di jenang 2 keris, produk yang laris manis jelang Lebaran ini yakni jenang original kemasan mika. Di samping praktis, transparan, dan tidak perlu mengganti dengan kemasan baru saat disajikan, jenang original menjadi primadona lantaran memiliki cita rasa jenang yang sesungguhnya. Diproduksi sejak tahun 1953 hingga saat ini, perusahaan jenang 2 keris sudah memproduksi berbagai macam jenis jenang dengan berbagai varian dan cita rasa. Generasi jenang 2 keris keempat, yakni Devita Asmia, 26 tahun, mengatakan untuk mempertahankan kualitas rasa kepada pelanggan, dari dulu hingga sekarang dirinya semaksimal mungkin menggunakan bahan yang kualitasnya bagus. Meski terkadang bahan dasar jenang mahal, namun tidak pernah mengurangi resep yang diturunkan oleh leluhurnya. Di tahun ini penjualan jenang 2 keris meningkat hingga 2 kali lipat dibanding hari biasa. Rencana untuk oleh-oleh nanti untuk sajian saat Lebaran di kampung halaman saya yang kebetulan di Banyuwangi tidak ada jenang Kudus, khas Kudus seperti ini. Memilih oleh-oleh jenang ini kenapa Pak? Alasannya Pak? Karena di Banyuwangi sendiri, di kampung halaman saya, jenang ini tidak ada, justru nama jenang sendiri. Di daerah saya artinya bubur lah, ini dari bubur dipadatkan, ini yang khas kan itu. Dan di jenang 2 keris ini dari segi aroma, rasa itu sangat khas dan unik. Makanya saya tiap tahun selalu singgah dan membeli jenang di sini. Kita biasa di bulan Ramadan ini selalu naik karena kan musim mau Lebaran. Buat oleh-oleh, buat pulang kampung itu selalu naik pasti setiap tahunnya. Mungkin karena dulu Covid tidak ada Lebaran kan emang berhenti. Tapi setelah Covid naik, tahun kedua naik, ini tahun ketiga mudah-mudahan semakin naik. Ada kenaikan berapa persen Mbak? Sekitar 30-50%, hampir 2 kali lipat ya kenaikannya. Kalau dibandingkan dengan tahun kemarin Mbak? Kenaikannya tahun kemarin udah naik, cuman kalau yang tahun ini mungkin agak rame jadi naik 30%. Produknya macam-macam, mulai dari yang kuno itu ada yang perapatan bentuk bantal, itu jenang pertama kali yang tahun 1958 itu pertama kali sebelum dibunteli kecil-kecil itu masih bantal. Sekarang sudah kemajuan zaman, ada yang mika, kardus, packagingnya kan semakin modern, semakin macam-macam gitu. Yang paling diminati Mbak? Paling diminati ini mika, karena mika harganya efisien, tempatnya juga nggak makan banyak, biasa oleh-oleh gampang mika, nanti sampai di rumah kan. Devi menambahkan, untuk mendapatkan cita rasa yang sesungguhnya dan jenang bertahan lama, dirinya memilih bahan yang istimewa, ditambah dengan cara pengolahannya dengan menggunakan api kayu, menambah nilai tersendiri khas jenang 2 keris untuk konsumen. Hingga saat ini penjualan jenang 2 keris sudah dipasarkan di Pulau Jawa, mulai Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur. Tim Liputan Simpang 5 TV melaporkan.